Sungguh besar anugerah kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata dapat ku ucapkan selain pujian syukur bagi-Mu. Sentuhan lembut tangan-Mu pimpin gerak langkahku. Jamahan suci kasih-Mu bawaku mendekat, sujud tersungkur di hadirat-Mu. Tangan ajaib Tuhan memimpinku ke dalam rencana-Mu. Tangan ajaib Tuhan membawaku lebih dekat-Mu. Tangan ajaib Tuhan memimpinku ke dalam rencana-Mu. Tangan ajaib Tuhan membawaku lebih dekat-Mu. Tak pernah Engkau meninggalkan diriku bergumul sendiri. Tak pernah Engkau membiarkan ku berjalan sendiri. Tangan ajaib Tuhan memimpinku ke dalam rencana-Mu. Tangan ajaib Tuhan membawaku lebih dekat-Mu. Membawaku lebih dekat-Mu. Membawaku lebih dekat-Mu. Haleluya. Banyak orang meragukannya, banyak orang menolaknya, banyak orang mencelanya, merekalah yang binasa. Ada jalan menuju terang, oh ada jalan menuju damai, ada kehidupan di akhir zaman, mereka menghiraukannya. Gembala berteriak, berseru memanggil dirimu. Gembala berteriak, berseru memanggil namamu. Oh, oh, oh. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Banyak orang meragukannya, banyak orang menolaknya, banyak orang mencelanya, merekalah yang binasa. Ada jalan menuju terang, oh ada jalan menuju damai, ada kehidupan di akhir zaman, mereka menghiraukan
kemuliaannya. Gembala berteriak, berseru memanggil dirimu. Gembala berteriak, berseru memanggil namamu. Oh, oh, oh. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Mencari dan mengajak mereka yang hilang. Mencari dan mengajak mereka yang hilang. Mencari dan mengajak mereka yang hilang. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Puji Tuhan. Ya saudara, kali ini saya mau naikkan satu pujian yang dicipta oleh Pak Edi. Beliau sudah dipanggil Tuhan, Pak Edi almarhum. Ada satu ciptaan lagunya yang saya sangat suka, dan hari ini saya mau naikkan pujian lagu ini, dan saya yakin akan memberkati dan menguatkan kita. Pujian yang sangat saya suka, saya rindu pujian ini boleh menjamah dan memberkati kita. Haleluya. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku datang membawa pujian, ku masuk hadirat-Mu dengan hati yang tulus kepada Bapa yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu. Oh, oh, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau mengingatkan kami bahwa sungguh Kau Bapa yang baik. Segala kuasa telah diberikan kepadamu. Dan hari ini Tuhan Kau mengundang kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami meresponi undangan-Mu. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan waktu yang terbaik saat ini. Saat Engkau memanggil nama kami, saat Engkau memanggil diri kami, Tuhan, kami mau responi undangan-Mu, kami responi panggilan-Mu.
buang segala dosa-dosaku, Engkau buang pelanggaranku. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Saudaraku, mari ketika Dia memanggil kita, Dia memanggil kita dengan tegas dan dengan kesungguhan kita berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku. Hari ini saya mau sampaikan satu tema atau topik firman Tuhan, yaitu Yesus mengundang Anda. Sekali lagi, Yesus mengundang Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diundang orang besar atau orang yang terhormat, maka tentunya kita akan bangga dan berusaha untuk datang. Nah, jika kita diundang oleh kekasih kita, orang yang sangat kita sayangi, lalu dia mengundang untuk kita datang dalam acara pesta ulang tahun, pesta makan besar, makan yang luar biasa, saya yakin Anda pun akan berjuang untuk datang, karena yang mengundang adalah orang yang sangat Anda cintai, Anda kasihi. Nah, jika Anda juga diundang oleh orang yang sangat Anda hormati, misalkan bupati, wali kota, orang-orang hebat, saya yakin Anda akan mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin untuk Anda bisa menghadirinya. Tentunya dengan persiapan-persiapan yang sangat serius yang Anda lakukan, sehingga sungguh Anda tidak ingin mengecewakannya dan Anda datang sesuai dengan permintaannya. Nah, saudaraku, bagaimana jika saat ini yang mengundang kita adalah Yesus Kristus? Dia yang mengundang Anda, Dia yang memanggil Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menerimanya, menghiraukannya, atau menolaknya? Saya berdoa hari ini ketika kita dapat undangan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui renungan firman Tuhan, kita akan belajar tentang undangannya. Siapa yang akan diundang? Bagaimana Dia mengundang Anda dan saya? Ketika Dia mengundang kita, pastikan jangan pernah menolaknya, karena kita pasti akan menyesal, dan penyesalan itu akan sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Maka sekali lagi, saya hari ini mau bicara tema khusus, yaitu tentang Yesus mengundang Anda. Sama-sama kita buka Alkitab di dalam Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yesus menyampaikan bahwa Bapanya telah memberikan semuanya kepadanya, telah diterimanya dari Bapa semuanya, kasih karunia, anugerah semua, ya, bahkan kuasa di bumi di sorga diterima oleh Yesus Kristus. Dan siapa yang datang kepada Yesus, memenuhi undangan Yesus, tidak akan pernah ditolaknya, tidak akan pernah dibuang. Firman Tuhan jelas berkata, ia tidak akan kubuang,
ia tidak akan kutolak. Maka ketika Yesus memanggil kita, Yesus mengundang Anda, jangan pernah kita menolaknya, sebab Dia tidak pernah menolak kita. Sekalipun kita dilumuri dengan dosa, kesalahan dan pelanggaran, tetapi ketika kita datang percaya kepadanya, kita bertobat, datang berserah dan percaya kepadanya, Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah membuang kita. Yesus akan mengampuni kita. Yesus akan menguduskan hidup kita. Yesus akan menyucikan hidup kita dan melayakkan kita untuk kita datang kepadanya. Saudaraku, ironisnya adalah banyak orang menolak undangan Yesus. Sekali lagi, banyak orang menolak undangan Yesus. Mereka tidak sadar atau belum menyadari tentang siapa Yesus yang punya kuasa dari Bapaknya sendiri, Bapa di sorga. Dia telah menerima segala kuasa. Kunci sorga ada di tangannya. Kunci sorga ada di tangannya, keselamatan ada di tangannya. Tetapi masih banyak orang menolak undangan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang diundang oleh Yesus? Siapa yang diundang oleh Yesus? Yang diundang Yesus yang pertama adalah mereka yang lapar. Mereka yang lapar. Saya ajak sama-sama kita membuka Alkitab dalam Matius 22 ayatnya yang keempat. Haleluya. Matius 22 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudaraku, yang diundang Yesus adalah mereka yang lapar. Yang lapar akan Tuhan. Dia sudah menyediakan hidangan istimewa. Saya punya bahasa istimewa karena saya orang istimewa. Tuhan saya istimewa. Orang istimewa memiliki sesuatu yang istimewa. Orang istimewa melakukan segala sesuatu dengan cara istimewa. Orang istimewa berkatnya pasti istimewa. Nah, orang istimewa diundang oleh Tuhan secara istimewa. Maka orang yang lapar akan Tuhan, saya katakan, mereka adalah orang-orang istimewa. Mari miliki roh yang lapar akan Tuhan. Dia mengundang kita untuk kita menikmati hidangannya. Berkat itu diberikannya secara cuma-cuma, secara gratis. Yesaya 55 ayat 1. Haleluya. Yesaya 55 ayatnya yang pertama. Haleluya. Haleluya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia sudah menyediakan hidangan di depan kita. Dia rindu ada saya menikmatinya. Oleh karena itu Dia hari ini mengundang Anda untuk hadir. Yang lapar akan kebenaran. Yang lapar akan kebenaran. Tuhan mengundang Anda untuk masuk dan Anda menikmatinya. Yohanes 6 ayat 35. Coba dibuka sama-sama. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengar baik-baik firman ini. Tangkap baik-baik kebenaran firman ini. Bahwa orang yang datang kepada Yesus, dia tidak akan pernah merasa lapar lagi. Kebenaran itu akan mengenyangkannya. Dia akan hidup di dalam damai sejahtera. Dia akan hidup dalam sukacita. Dia akan hidup dalam kekuatan yang luar biasa. Bagian ini saya mau ingatkan sekali lagi. Yesus mengundang Anda yang lapar akan kebenaran, yang rindu akan kebenaran, yang mencari kebenaran. Datanglah kepada Yesus.
engkau tidak akan pernah lapar lagi. Alkitab juga mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita mesti hidup oleh firman Allah. Orang yang lapar akan firman pasti akan dikenyangkannya. Orang yang makan kenyang firman Tuhan, pasti orang itu akan perkasa. Orang itu adalah orang istimewa. Jadilah istimewa karena Anda dipanggil Tuhan secara istimewa. Haleluya. Itu undangan Yesus yang pertama, yaitu kepada siapa? Yesus mengundang, yaitu kepada orang yang lapar akan kebenaran, lapar akan Dia. Haleluya. Yang kedua, kepada siapa? Yesus mengundang, yaitu mereka yang haus. Yesus mengundang yang haus. Beberapa ayat yang tadi saya sampaikan ada di sana sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang haus, ia akan datang. Yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia mengundang Anda yang haus akan Tuhan, haus akan kehidupan yang kekal. Dia memberikannya kepada kita. Yohanes 4 ayat 14. Haleluya, haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oh, dahsyat, luar biasa. Anda yang haus datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita akan merasa luar biasa. Kita tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan menjadi mata air di dalam hidup kita, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, ini berita kabar baik yang sangat luar biasa. Maka ayo kita haus kepada Tuhan, memiliki rasa roh yang lapar dan haus akan Tuhan, dan kita pasti akan kenyang dan dipuaskan. Sekali lagi, kenyang dan dipuaskan. Yesus mengundang melalui gerejanya, Yesus mengundang melalui firman-Nya hari ini. Maka ayo saudaraku, sama-sama datanglah kepada Yesus, datanglah kepadanya, sebab Dia mengundang Anda. Wahyu 22 ayatnya yang ke-17. Haleluya, haleluya. Wahyu 22, haleluya, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ambillah air kehidupan itu dengan cuma-cuma, dan engkau akan memiliki keselamatan yang luar biasa, selamat kekal di dalam Tuhan. Yesus memanggil Anda yang lapar dan haus akan kebenaran, lapar haus akan firman-Nya, yaitu lapar dan haus akan Kristus Yesus. Banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi belum sungguh-sungguh menjumpai Yesus, belum sungguh-sungguh datang kepada Yesus, belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Saya percaya seperti firman-Nya tadi di dalam Yohanes 6 ayat 37, bahwa yang datang kepada Yesus tidak akan pernah ditolak. Yang datang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dibuang, tapi dia akan mendapatkan kasih karunia. Dia mendapatkan kemurahan yang sangat istimewa. Sekali lagi saudaraku, jadilah istimewa. Orang istimewa memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita masuk poin yang ketiga. Siapa yang diundang oleh Yesus? Adalah mereka yang berbeban berat. Sekali lagi, mereka yang berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Ayat yang sangat terkenal dan saya yakin Anda ingat ayat ini.
Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, haleluya. Yesus mengundang kita yang hari ini berbeban berat. Mungkin saat ini Anda punya persoalan yang semakin menumpuk, masalahmu belum selesai, dan Anda sudah terseok-seok, Anda sudah tidak kuat dengan masalah yang Anda sedang hadapi. Saudaraku, hari ini saat ini dia mengundang Anda untuk datang kepadanya. Jangan pernah menolaknya, jangan mengabaikannya, jangan menghiraukannya. Cepat datanglah kepada Yesus dan engkau pasti akan menerima pertolongan. Dia akan memberikan kelegaan, pertolongan. Dia akan menggantikan beban berat kita dengan sukacita yang besar. Saudaraku, saya yakin hari ini Anda boleh terpanggil untuk datang kepadanya. Ayo, cepat datang kepada Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu, serahkanlah kepada Yesus Tuhan. Dan saya yakin kita akan mengalami pertolongannya, mengalami kemenangannya. Saat kita sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi, itu artinya Tuhan mau mengambil alih masalahmu, mengambil alih persoalanmu. Yesus sungguh baik, dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tadi di awal saya sudah jelaskan, sudah sampaikan dalam Yohanes 6 ayat 37. Saat kita datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, menyerahkan beban persoalan kita, dia tidak akan pernah menolak kita. Dia tidak akan membuang kita, tapi justru dia akan menolong kita. Hari ini saya percaya Yesus sedang mengulurkan tangannya kepadamu untuk menolongmu, mengangkat semua bebanmu. Saudaraku, jangan pernah tolak undangan Yesus. Datanglah kepada Yesus, maka kita akan mengalami kelegaan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ajar kami meresponi firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Dan poin yang terakhir, yang keempat, siapa yang diundang oleh Yesus adalah mereka yang jahat. Mereka yang jahat yang mau datang kepadanya. Mereka yang jahat dan mau bertobat kepadanya. Saudaraku, orang yang melakukan kejahatan sebanyak mungkin atau seberat apapun, tapi dia datang tersungkur di kaki Yesus, percaya kepada Yesus, dia akan membuang segala pelanggaran kita, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Ayo saudaraku, ketika hari ini dia mengundang kita datang kepadanya. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita, apa-apa yang kita buat di masa yang lalu, perbuatan jahat kita, dia sanggup menghapuskannya dengan darahnya. Oleh karenanya hari ini ketika ada panggilan Tuhan memanggil kita yang telah banyak melakukan kejahatan, melakukan banyak pelanggaran, yang sudah banyak mengecewakannya, yang sudah meninggalkannya, segeralah datang kepada Yesus. Ikuti panggilan Yesus, dengarlah panggilan Yesus, hadirilah undangan Yesus. Saya percaya kita akan mengalami pertolongan-pertolongan yang besar. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh bertobat. Dia mengundang kita untuk datang dan melakukan pertobatan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Haleluya. Ayatnya yang ke-14. Saudaraku, mari perhatikan ayat ini baik-baik. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan mengampuni orang yang datang kepadanya. Sekalipun dia datang dengan segala perbuatan jahat, tapi dia bertobat, berbalik, lalu datang kepada Tuhan, maka pengampunan itu akan dinyatakan. Firman Tuhan ini juga berkata, ketika umatku, artinya ketika sebuah bangsa ini, ada anak-anak bangsa yang datang kepada Tuhan, lalu memanggil berseru-seru kepada Tuhan, minta pengampunan, pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir melawat bangsa dan memulihkan bangsa. Bukankah hari ini kita rindu Indonesia mengalami kebangkitan besar? Saudaraku, di masa pandemi ini hampir semua bangsa
nyaris mengalami kebangkrutan, kerugian-kerugian. Hari ini saya dengar berita Indonesia mulai mengalami krisis keuangan, mulai merosot keuangannya, mulai mengalami kerugian-kerugian negara. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa ini perlu datang kepada Yesus. Bangsa ini membutuhkan Yesus. Mari biarlah kita anak-anaknya datang sebagai wakil-wakil bangsa untuk datang kepada Tuhan, minta belas kasihan kemurahan Tuhan, supaya bangsa ini sedianya Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan, sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali dari keterpurukan, tidak mengalami krisis tapi makin naik, dan itu ditentukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku datang kepada Tuhan, mari saudaraku berserah kepada Tuhan. Kita serahkan bangsa ini, kita minta ampun atas bangsa ini, juga minta ampun terhadap perbuatan-perbuatan dosa kita, supaya Tuhan sedianya memulihkan kita. Saudara, mari kita ingat masa kita dulu sebelum bertobat, perbuatan jahat kayak apapun seperti yang dulu saya pernah buat. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, Tuhan melupakan segala pelanggaran kesalahan saya, Tuhan mengampuni saya, dan bahkan Tuhan memakai saya. Saya percaya hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu ketika kau datang kepadanya dan bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus, engkau hadiri undangan Yesus, maka hidupmu pasti akan dipulihkan. Haleluya. Saudaraku, mari kita responi undangan hari ini. Undangan Yesus untuk kembali kepada kasih mula-mula. Mungkin kasihmu mulai luntur hari-hari ini. Mungkin engkau mulai tidak giat lagi, bersemangat lagi baca Alkitab, tidak bersemangat lagi berdoa, tidak bersemangat lagi untuk mengasihi. Oh saudaraku, ayo hari ini kita bertobat. Munculkanlah, bangkitkanlah kasih mula-mula. Sebab Tuhan mengundang mereka yang kasihnya mulai hilang, kasihnya mulai luntur. Dia mengundang saudara. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5, ayat terakhir buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang dapat revelation, pewahyuan dari Tuhan, untuk menuliskan surat kepada jemaat di Efesus yang rupanya kasih mereka mengalami kemerosotan. Kasih mula-mula itu mulai hilang. Nah, mereka kelihatannya melakukan satu aktivitas, kegiatan-kegiatan rohani, tapi sebenarnya kasih mereka mulai luntur. Mungkin hari ini kasihmu kepada Tuhan mulai goyah, mulai luntur. Bangkitkanlah. Yesus mengundang untuk kasihmu kembali bangkit. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, ini sebuah teguran yang sangat keras bagi orang-orang percaya yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Bagi orang percaya yang mulai meragukan Tuhan, yang mulai menjauh dari Tuhan, yang mulai hidup sembrono, kenal Tuhan, anaknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, miliknya Tuhan, tapi masih berbuat dosa, masih suka dalam kubangan dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini bertobat, mari datang kepada Yesus, hadiri undangan Yesus, datangi undangan Yesus, supaya kaki dian kita tidak diangkat. Kalau sampai diangkat, Anda artinya akan berada dalam maut selama-lamanya. Maka hari ini sekali lagi, mari kita datangi undangan Yesus. Responi undangan Yesus. Jangan pernah, saudaraku, Anda ragu. Dia tidak akan pernah menolak kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Justru dia akan memeluk kita, memberikan kemurahan dan kasih karunia-Nya. Bila hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, Yesus mengundang Anda, dan jangan sampai undangan ini Anda lewatkan, Anda abaikan. Karena pada saatnya ketika Anda dengar firman ini dan Anda mengabaikan undangan Yesus, Anda pasti akan menyesal seumur hidup. Anda akan menyesal seumur hidup. Maka datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan dan kemenangan. Di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, saya percaya orang yang tetap melekat kepada Yesus, yang meresponi undangan Yesus, tetap akan berdiri kuat dan akan melihat yang lainnya jatuh, roboh, runtuh. Tapi orang yang melekat dan
percaya, meresponi undangan Yesus, dia akan berdiri tegap, dan dia akan berkata bahwa pertolonganku, harapanku hanya datang daripada Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur kita. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan firman, dan melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah kasih Tuhan, mari sebelum kita akan akhiri ibadah hari ini, saya berdoa supaya saudara hari ini boleh tetap bersukacita, tetap semangat, dan gandenglah terus tangan Tuhan, dan berjalanlah di dalam firman-Nya supaya hidup kita hari-hari ini makin diperkenan dan makin diberkati Tuhan. Tetap bersukacita dan jangan lupa Anda menabur, Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin taburan kita akan diperhitungkannya. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Sekali lagi, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Justru Tuhan akan melimpah-limpahkan berkat-Nya. Haleluya. Buka hati saudara, mari kita masuk dalam doa berkat di akhir ibadah hari ini. Haleluya. Diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu. Makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin istimewa dalam Tuhan. Diberkatilah hidupku, diberkati masa depanku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu. Ulang lagi dari depan, tadi ada kata diberkatilah hidupku. Amin. Diberkati keluargaku, diberkati masa depanku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu. Makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan, makin istimewa dalam Tuhan. Mari angkat dua tanganmu dan sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.